Baik, regresi berganda. Apa itu regresi berganda? Regresi berganda adalah regresi dengan dua variabel bebas x2i dan x3i, atau mungkin bisa lebih dari dua. Kalau lebih dari dua, kita akan tuliskan x2i plus x3i plus x4i dan seterusnya. Secara matematis dalam bentuk fungsional, karena kita belajarnya adalah regresi linear, maka kita bisa menuliskan y sama dengan b1 plus b2 x2i plus b3 x3i plus di. Kemudian nilai b1, b2, dan b3 akan kita cari dengan metode kuadrat terkecil, yaitu dengan meminimumkan nilai jumlah dari sigma ei kuadrat, dalam mana ei kuadrat adalah selisih antara y aktual dengan y yang diduga dari regresi. Dengan menggunakan kalkulus sama seperti pada regresi sederhana, kita akan memperoleh hasil atau memperoleh rumus B1 sama dengan Y rata-rata min B2 X2 rata-rata min B3 X3 rata-rata. Di sini kita lihat rumusnya relatif sama dengan regresi sederhana. Jadi di sini kita lihat kalau regresi sederhana mungkin hanya sampai di sini. Baik, untuk B2 dan B3 rumusnya adalah ini. Kita lihat yang digunakan adalah dalam bentuk simpangan atau huruf kecil di sini. Jadi bukan nilai yang sesungguhnya. Jadi apa yang digunakan berarti adalah nilai simpangan dengan menggunakan huruf kecil tersebut. Sebagai contoh, kita gunakan y kecil nanti kita lihat di sini y kecil ini adalah sebenarnya selisih antara y, i, min, y, rata. Y di sini adalah nilai y aktual. Demikian juga dengan nilai x2i ini sama dengan x2i min x2 rata-rata. Sama halnya nanti dengan x3i sama dengan x3i min x3 rata-rata. Lihat di sini ketika kita melihat rumus untuk B2, penyebut keduanya sama. Kemudian di sini adalah x2, di sini adalah x3, sehingga hanya dibalik. Di sini x3, di sini x2. Kalau di sini adalah sama x2, x3, dengan ini adalah x3 dan x2. Jadi hanya sedikit ada perubahan. Kemudian varian di sini kita tuliskan juga dalam bentuk simpangan, yaitu misalnya varian B2 nanti yang digunakan adalah bentuk simpangan kuadrat dari x3i dibagi dengan x2i kuadrat kali x3i kuadrat min sigma x2i kali x3i kuadrat. Tolong dilihat, di sini kuadrat ada di luar, di sini kuadratnya ada di dalam, dikalikan dengan sigma kuadrat. Sedangkan akar dari varian adalah standar error atau galet baku dari B2. Ini adalah standar error atau akar dari varian. Kemudian juga varian B3 kita bisa melihat di sini, kita rubah sedikit. Standar error juga merupakan akar dari varian. Sigma kecil diduga dengan menggunakan jumlah kuadrat, ini jumlah kuadrat
dibagi N min K min 1, K adalah jumlah variabel bebas atau jumlah parameter. Sehingga untuk kasus kita dengan dua variabel, K adalah 2, N adalah N, jumlah data, 2 dikurangi 1 min 2 dikurangi min 1 menjadi minus 3. Sedangkan sigma EI kuadrat didefinisikan sebagai sigma YI kuadrat min V2 sigma YI X2I min V3 sigma YI 3I. Kemudian rumus ini bisa juga dinyatakan dalam bentuk pembaginya adalah dalam bentuk koefisien korelasi. Kita ingat koefisien korelasi adalah menghitung asosiasi linear antara dua variabel. Di sini kita nanti akan melihat misalnya varian B2. Di sini dituliskan sebagai sigma kuadrat sigma X2E kuadrat 1 min R23 kuadrat. R23 kuadrat adalah menunjukkan adanya koefisien atau korelasi antara variabel X2 dengan variabel X3. Jika R mendekati 1, berarti ada hubungan yang erat antara variabel X2 dengan variabel X3. Hubungan yang erat tersebut akan mempengaruhi nilai varian B2. Kenapa? Karena 1 dikurangi suatu bilangan yang mendekati 1, ini nanti akan menjadi suatu bilangan yang kecil. Sehingga nilai varian akan membesar. Akan menjadi besar. Jika nilainya sama dengan 1, maka varian tidak bisa ditentukan. Hal ini berlaku juga untuk varian B3. Sehingga ketika terjadi korelasi antara X2 dan X3, standar error akan menjadi tinggi dan ini akan mengganggu ketika penarikan kesimpulan. Bahkan ketika L sama dengan 1 nanti tidak dapat dihitung regresinya. Masalah ini nanti akan kita bahas ketika kita membahas multicollinear. Kemudian kita lihat R23 bisa dihitung dengan rumus X2I kali X3I kuadrat dalam bentuk simpangan, ya, dibagi sigma X2I kuadrat kali sigma X3I kuadrat. Ini penjelasannya sama dengan jika R23 sama mendekati 1, variabel B2 dan varian B3 akan bernilai sangat besar, bahkan jika 1 tidak dapat ditentukan. Tentunya dari sini kita bisa melihat kita tadi sudah melihat pengaruh dari korelasi antara variabel bebas. Jika regresi kita lebih dari 2, kemungkinan akan ada juga linearitas antara misalnya X2 dengan X5 misalnya. Oke, beberapa karakteristik garis regresi ganda dengan dua variabel bebas. Keduanya garis regresi melalui rata-rata Y rata-rata, X2 rata-rata, dan X3 rata-rata. Kemudian nilai rata-rata Y yang diduga dari regresi, persamaan regresi, ini nilainya sama dengan nilai rata-rata Y yang sesungguhnya. Ini bisa kita lihat pembuktiannya, kita tidak akan bahas di sini. Kemudian sigma II sama dengan 0. Jika sigma II tidak sama dengan 0, maka perhitungan kita dapat mengatakan salah. Kemudian di sini residu sisa tidak berkorelasi, residu atau sisa ini EI dalam hal ini tidak berkorelasi dengan X2 dan X3, sehingga tidak ada multicollinear dengan galat.
antara X2 maupun X3. Kemudian residu sisa sigma EI juga jadi residu atau sisa sigma EI tidak berkorelasi juga dengan Y estimate. Jadi nanti kita bahas di autokorelasi masalah ini. Kemudian X2 dan X3I tidak saling berkorelasi dalam arti tadi sudah kita bahas R23-nya tidak mendekati nilai 1. Kemudian koefisien determinasi. Koefisien determinasi untuk regresi ganda kita gunakan notasi R kuadrat. R kuadrat ini adalah koefisien determinasi atau goodness of fit determinasi, bisa juga kita sebut sebagai goodness of fit. Di sini R kuadrat mengukur berapa baik variabilitas di Y dapat diterangkan oleh variabel bebas kita. Mengukur berapa baik garis regresi, atau mungkin lebih tepat lagi variabilitas Y, variabel bebas, dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Nah, dalam hal ini nanti kita bisa melihat bahwa semakin banyak X-nya, nilai R kuadrat akan meningkat. R kuadrat kita definisikan sama dengan regresi sederhana. R kuadrat sama dengan ESS per TSS. Kita kembali sedikit, R kuadrat ini nilainya adalah 0 lebih kecil sama dengan R kuadrat lebih kecil sama dengan 1. Kalau 1 dia sempurna, bisa diterangkan 100%, nilainya positif. Kemudian kalau di regresi sederhana kita gunakan nilai R kuadratnya adalah notasinya R kecil. Di sini kita gunakan R besar. Kemudian ini tidak lagi nilainya sama dengan nilai akar dari nilai kuadrat dari R itu. Baik, kita lihat di sini. ESS sekarang didefinisikan sebagai B2 sigma YI X2I, saya rasa ada di depan, plus B3 sigma YI X3I. Nanti kita sederhanakan menjadi selisih antara Y topi dengan Y rata-rata aktual. Kemudian karena ESS adalah variabilitas yang diterangkan oleh regresi, sehingga kita menggunakan Y topi. Nanti kalau kita guna untuk TSS nanti adalah YI aktual. TSS adalah residu, yaitu selisih antara Y aktual dengan TSS ya, Y rata-rata, sehingga kita peroleh nanti R kuadrat sama dengan ESS per TSS, atau sigma YI topi kuadrat dibagi sigma YI kuadrat, di mana sigma YI topi adalah B2 sigma YI X2I plus B3 sigma YI X3I. Ini adalah untuk nilai R kuadrat. Besarnya tadi sudah disampaikan 0 sampai dengan 1. Semakin baik, dekat dengan 1 semakin baik. Tetapi ada masalah di sini. Setiap kali kita menambah variabel bebas, maka nilai R kuadrat akan meningkat. Sehingga kita akan gunakan adjusted R square atau nilai R kuadrat yang disesuaikan. Ini sebenarnya adalah
R kuadrat yang dicari dari nilai RSS dibagi DF, atau sebenarnya adalah jumlah kuadrat tengah dari RSS dan dibagi dengan TSS. Di sini kita bisa melihat nilai yang ada. Ini adalah dibagi dengan derajat bebas N-K-1, K sama dengan 2 min 1, dan ini adalah N-1. Kita lihat di sini, nilai sigma EI ini ditentukan oleh B1, B2, B3, yaitu di dalamnya ada X2 dan X3, sehingga penambahan nilai ini akan semakin memperkecil nilai Y, karena ini semakin banyak nilainya. Sehingga ketika ini semakin kecil, di sini adalah nilai RSS-nya. Jadi ini misalnya kita lihat di sini R kuadrat sama dengan 1 min RSS per TSS. Kalau ini kita lihat nanti adalah semakin kecil, atau di sini kita lihat karena ini pembaginya pengurangnya semakin banyak, berarti nanti ini akan turun nilainya. Jika 1 dikurangi nilai yang semakin kecil, maka nilai R kuadrat akan meningkat, sehingga kita bisa melihat penambahan variabel bebas di dalam regresi ganda akan menaikkan nilai R kuadrat. Jadi kita melihat bahwa semakin banyak nilai X atau variabel bebasnya, ini pengurangnya semakin banyak, sehingga nilai sigma EI akan di sini karena pengurangnya semakin banyak dan Y-nya tetap, maka sigma EI-nya menjadi semakin kecil. Yang berarti maka nanti ketika di sini semakin kecil, ini sebagai gambaran, R kuadrat sama dengan 1 min sigma EI kuadrat per sigma EI kuadrat. Jika ini nilainya semakin kecil, maka R kuadrat akan semakin besar karena pengurangnya semakin kecil. Nah, di sini kita akan nanti menggunakan adjusted R square, yaitu R kuadrat yang dibagi dengan variabel bebasnya di sini. Untuk adjusted R square atau R yang disesuaikan, nilainya tidak akan selalu meningkat ketika kita tambahkan variabel bebas. Hingga kalau tidak menambah nilai R kuadrat, mungkin variabel tersebut bisa kita hilangkan. Hubungan R kuadrat atau koefisien determinasi dengan adjusted R square, ini kita lihat saja di paling bawah. Di sini adalah R adjusted R kuadrat adalah fungsi dari R kuadrat. Kita melihat di sini nanti, karena bentuk fungsi ini 1, ini misalnya nilainya 1, dia 1 dikurangi suatu bilangan, sehingga adjusted R square atau adjusted R kuadrat akan lebih kecil daripada nilai R kuadrat atau koefisien determinasi. Membandingkan dua nilai R dapat diperbandingkan ketika variabel bebasnya dalam bentuk yang sama. Kita ingin memang regresi yang kita pilih adalah regresi dengan nilai koefisien determinasi yang paling tinggi. Tetapi kondisi ini tidak bisa diperbandingkan karena ln Y sama dengan B1 dan seterusnya.
R kuadrat untuk persamaan ini menerangkan variabilitas ln Y yang dapat diterangkan oleh X2 dan X3, sedangkan di sini R kuadrat menerangkan variabilitas Y yang diterangkan oleh X2 dan X3, sehingga keduanya tidak sama. Selanjutnya, nanti kita akan bahas uji hipotesis. Kita akan membicarakan uji hipotesis. Ini kita akan bicarakan uji hipotesis. Ada dua nanti, uji F dan uji T. Uji T dan uji F. Ini disebut juga sebagai student T dan saya ini sebagai visor. Uji T digunakan untuk menguji nilai parameter uji T. Apakah sama dengan nilai tertentu? Biasanya kita gunakan nilai 0. Kemudian GF ini untuk menguji overall, uji keseluruhan atau uji overall. Baik, kita lihat di sini regresi T, misalnya saya pakai yang kedua di sini. T sama dengan B2 min beta 2. Perhatikan, ini adalah untuk tanda mutlak. SE B2 lebih besar sama dengan T alfa per 2. Ini nanti kita sebut sebagai T tabel. T tabel ini nanti adalah T hitung. Tanda mutlak, maksud dari tanda mutlak adalah semua bilangan negatif akan dirubah menjadi positif. Misalnya di sini, maka nilainya adalah sama dengan ini. Baik, kita lihat untuk model kita, distribusi T-nya adalah sama dengan N min K min 1, sehingga sama dengan N min 3, karena K sama dengan 2. Pada umumnya kita akan gunakan nilai beta 2 sama dengan 0 atau BK sama dengan 0, sehingga kita akan punya persamaan sebagai berikut: B2 min SE B2. Ini adalah B sederhana, ini bisa nanti B1, B2, B saya tulis B. SE B2, maaf, B2. B2 karena beta 2 kita samakan dengan 0, sehingga B2 dikurangi 0 kita memperoleh nilai B2. Ini harus lebih besar sama dengan T alfa per 2. T alfa per 2 ini karena kita lihat dua ujung di sini dan di sini, artinya kita tidak tahu apakah variabel yang kita uji akan bernilai positif atau negatif. Untuk selang kepercayaan, kita menggunakan rumus yang mirip dengan regresi sederhana, di mana B1 sama dengan plus minus T alfa per 2 kali standar error B1, sama demikian juga untuk B2 dan B3.
Nantinya kita akan bahas ANOVA atau Analysis of Variance. Ini seperti regresi sederhana, terdiri dari dua komponen. Jadi yang pertama, regresi sumber keragamannya adalah karena regresi, kemudian karena galat atau residu, dan total. Untuk regresi, jumlah kuadratnya ditentukan oleh rumus ini, B2 sigma YI kali X2I plus B3 sigma YI X3I. Kemudian galat adalah sigma EI kuadrat, penjumlahannya kita memperoleh nilai sigma YI. Kemudian derajat bebas di sini adalah K adalah jumlah parameter, di sini adalah 2. Kemudian sigma EI kuadrat adalah N min K min 1. Jadi untuk dua variabel nilainya akan menjadi N min 2 min 1. Kemudian jika atau jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya, ini ada dua parameter, ini kita bagi K, ini namanya jumlah kuadrat tengah. Demikian juga sigma EI dibagi dengan N min K min 1. Selanjutnya, jumlah kuadrat tengah regresi dibagi dengan jumlah kuadrat tengah galat ini. Jadi di sini dibagi dengan ini nanti adalah kita sebut sebagai F hitung ini ya. F hitung nanti kita bisa pecahkan lagi rumusnya atau kita uraikan rumusnya semacam ini, mirip dengan yang di ANOVA. Kemudian regresi dengan dua variabel, F hitungnya adalah ini, dua variabel N min K min 1-nya, sehingga N min 3 anakannya sama dengan 2. Distribusi F-nya nanti adalah mengikuti 2 dan N min 3. F hitung ketika dia signifikan, berarti paling tidak, jadi ketika F itu signifikan dalam arti nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Ini menunjukkan paling tidak ada satu variabel bebas yang signifikan parameternya. Paling tidak satu, sehingga bisa 2, bisa 3, dan seterusnya kalau ketika variabel bebasnya lebih dari 2. Secara notasi digambarkan semacam ini untuk hipotesisnya. Untuk semua nilai B1, jadi for all, ini adalah for all. Untuk semua nilai B1 sama dengan 0, sedangkan hipotesis alternatifnya, ini paling tidak ada satu nilai BI, maaf ini BI ya tadi, tidak sama dengan 0. Ini artinya there is exist. Kemudian hubungan R kuadrat dengan F, di sini kita bisa melihat, kita langsung ke bawah. Saya tulis ulang untuk rumus yang terakhir. F sama dengan R kuadrat per K bagi 1 min R kuadrat per N min K min 1. Sehingga ketika R kuadrat mendekati 1, F akan
di sini tetap R kuadrat per K, ini mendekati suatu nilai 0, maka nilainya akan besar F-nya. Kalau sama dengan R kuadrat sama dengan 1, maka F itu sama dengan R kuadrat per K dibagi 0, sehingga tidak dapat didefinisikan. Oke, bentuk regresi bisa bermacam-macam, nanti ini masih linear dalam parameter, akan kita coba nanti dalam latihan.